sekalian. Hari ini Kak Masta membawakan renungan yang berjudul Lugu Bak Nasruddin. Ada seorang yang bernama Nasruddin. Dia dikunjungi oleh seorang temannya yang membawa seekor bebek. Maka Nasruddin pun memasak sop bebek dan menyantapnya berdua. Sekitar sejam setelah temannya itu pulang, datanglah seorang yang sama sekali tidak dikenal oleh Nasruddin. Orang itu berkata, "Aku adalah teman dari temanmu yang tadi bawa bebek." Nasruddin berpikir, "Oh, baiklah." Dia pun memberikan sisa dari sop bebek tadi, memang masih ada tinggal sedikit. Cepat-cepat Nasruddin menambahkan air ke dalamnya, lalu menyajikannya. Sejam kemudian, datang lagi orang yang berbeda dan mengaku hal yang sama. Seperti yang tadi, bahwasanya dia adalah teman dari teman yang bawa bebek tadi. Nasruddin bingung. Kuah sopnya tinggal sangat sedikit. Lalu kuah itu pun ditambahkannya lagi air dan disajikannya. Baru saja orang itu mencicip ujung sendok, dia membentak sambil marah, "Sop apa ini?" Dengan tenang Nasruddin menjawab, "Ini adalah sop bebek dari sop bebek dari sop bebek." Pada suatu hari, Nasruddin meminjam sebuah panci besar milik tetangganya yang terkenal licik dan serakah. Ketika dia mengembalikan panci itu, dimasukkannya sebuah panci kecil yang baru. Dia berkata, "Pancimu ternyata hamil dan melahirkan anak." Tanpa mengucapkan apa-apa, tetangga itu mengambil kedua panci tersebut. Seminggu kemudian, Nasruddin meminjam kembali panci tersebut. Esoknya tetangganya menagih pancinya. Lalu kata Nasruddin, "Pancimu semalam sudah meninggal dunia." Tetangganya marah, lalu berkata, "Mustahil, mana ada panci meninggal dunia." Dan Nasruddin pun menjawab, "Ketika pancimu hamil dan melahirkan anak, kamu tidak bilang apa-apa. Sekarang pancimu meninggal dunia, kamu bilang mustahil." Adik-adik, siapa sih Nasruddin? Lucu banget ya, tapi benar juga yang dikatakannya. Konon dia adalah seorang sufi atau seorang penyair di Turki. Ada banyak cerita lucu yang bersifat anekdot tentang Nasruddin. Anekdot itu adalah gaya cerita yang isinya sebuah sindiran, tapi berisi humor juga. Bagaimana sih karakter Nasruddin? Dia digambarkan sebagai seorang yang meyakini suatu keyakinan yang jelas. Cara dia meyakininya selalu bersifat lugu, artinya dengan wajar dan apa adanya. Dengan demikian, keyakinannya terungkap dengan sangat sederhana dan singkat serta jelas. Bukankah begitu sebetulnya hakikat sebuah kesaksian? Kita bersaksi tentang apa yang telah dan tengah diperbuat Allah dalam Kristus. Kita bersaksi tentang sebuah kebenaran yang bernama Kristus. Kita bukan pemilik kebenaran itu. Kita hanyalah mentransfer kebenaran itu. Ketika Tuhan Yesus menyapa persoalan tentang sumpah seorang saksi kebenaran, dia menegaskan bahwa yang penting bukan sumpahnya, tetapi adalah kebenaran dari sumpah itu. Matius 5:37. Jika ya, hendaklah katakan ya, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa gunanya bersumpah demi ini demi itu kalau kesaksiannya tidak benar? Yang perlu adalah bahwa kesaksian kita itu sungguh-sungguh benar, adik-adik. Kristus tidak perlu diperindah, diperbesar, diperhebat dalam kesaksian kita. Yang benar adalah ya apa adanya saja, wajar saja, lugu saja. Justru kesaksian yang lugu itulah menjadi kesaksian yang ampuh. Keluguan Nasruddin pula lah yang membuat pesan kebenaran Nasruddin menjadi lebih ampuh. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk memberikan kesaksian yang benar-benar sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran. Amin. Yesus berkati. Shalom.